Oke kawan, balik maneh nih emper liar. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Dan semoga kawan-kawan masih dalam keadaan semangat untuk membudidayakan tanaman. Saat ini kita akan melihat-lihat di alam liar tanaman apakah dan memvideokan tanaman-tanaman yang berduri di alam liar yang nantinya akan bernilai tinggi saat dibuat bonsai. Di depan kita saat ini sudah ada contoh tanaman yang berduri di alam liar, akan tetapi bukan bambu yang akan kita videokan, melainkan tanaman di depan kita. Dulu kita sudah pernah mendongkel tanaman ini yang nantinya akan kita jadikan untuk bahan membonsai. Dan mungkin tidak terlalu banyak kawan-kawan pebonsai memanfaatkan tanaman ini. Dilihat dari daunnya, saat daunnya sudah mulai tua, tanaman ini lumayan mengkilap daunnya, sehingga nantinya akan bagus saat dijadikan bonsai. Dan batang-batang dari tanaman ini banyak sekali durinya. Di setiap sisi dari daunnya terdapat di setiap sisi dari daunnya ada 2 durinya kayak begini. Dan tanaman ini ada juga buahnya kayak begini. Entah kawan-kawan menyebutnya tanaman apa. Tanaman ini daunnya menyerupai dengan tanaman serut, tetapi di samping kanan kiri dari daunnya terdapat duri yang tajam. Dan ini contoh daun mudanya. Di bawah dari daun dari tanaman ini ada bulu-bulu halus saat masih muda. Jika kita usap akan mengelupas bulu-bulu yang melindungi daun-daun dari tanaman ini. Dan kita akan berpindah ke tanaman yang kedua, tanaman berduri yang bagus saat dijadikan bonsai. Kalau kawan-kawan ada yang tahu nama dari tanaman ini, bisa kawan-kawan tulis di kolom komentar di bawah. Dan tanaman yang kedua yaitu tanaman ini, bisa kawan-kawan lihat, yaitu tanaman kawis atau kawista. Bisa dilihat tanaman ini sangat
banyak sekali duri-duri tajam di batangnya, bisa kawan-kawan lihat, bahkan durinya sampai panjang kayak begini. Tetapi kalau batangnya sudah tua, kemungkinan duri-durinya juga akan menghilang. Dan tanaman kawista ini sangat cocok sekali dijadikan bonsai, karena memang daunnya walaupun batangnya sudah besar, daunnya cenderung kecil. Jadi saat dijadikan bonsai kemungkinan akan bagus. Pasti kawan-kawan sudah banyak sekali referensi atau contoh dari bonsai kawista ini. Tanaman ini saat ini masih dalam tahap pengelosan cabangnya agar pertumbuhan cabangnya semakin membesar lagi. Tanaman selanjutnya yaitu tanaman rukem, dimana kita telah banyak sekali membuat video tanaman rukem, entah itu ciri-cirinya ataupun perbandingan dengan tanaman yang lain. Karena tanaman ini begitu ulet, sehingga saat kita bentuk percabangannya, walaupun kita lingkarkan pada sebuah kayu, tanamannya tidak, atau batang dari tanaman ini tidak patah walaupun kita lingkarkan pada sebuah batang kayu. Ini kita biarkan di alam liar dulu sebelum nantinya akan kita lakukan pendungkelan. Tanaman selanjutnya tanaman berduri. Ya, kita di sini walaupun tidak banyak daunnya, di sini bisa kawan-kawan lihat. Apakah kawan-kawan tahu tanaman apa ini? Ya, ini tanaman kelampis putih. Walaupun tidak banyak daunnya, bisa kawan-kawan lihat sangat banyak sekali terdapat duri-duri tajam di bagian batangnya. Akan tetapi saat sudah menua, tanaman ini tidak banyak terdapat durinya. Tanaman kelampis putih ini juga banyak sekali digunakan untuk bahan membonsai. Dari segi daunnya memang sudah kecil-kecil kayak begini. Ini nantinya akan sangat bagus saat kawan-kawan menjadikannya sebuah bonsai. Dan ini contoh dari tanaman kelampis putih yang telah menua. Di sekitar batangnya tidak terdapat duri-duri yang tajam lagi. Kalau masih kecil memang sangat banyak sekali duri-durinya di batang-batang mudanya. Kan tetapi saat sudah menua dan membesar, batangnya kelihatan karakter tuanya ada.
dan batangnya sudah tidak ada lagi duri-duri tajam lagi. Dan tanaman berduri selanjutnya yaitu tanaman asem londo, di mana tanaman ini juga sangat banyak sekali dijadikan tanaman bonsai, walaupun memang batangnya terdapat duri-duri yang tajam, tetapi setelah batangnya menua, duri-duri tajamnya juga akan mengelupas. Dan tanaman ini sangat bagus kalau nantinya dijadikan bahan bonsai. Dan tanaman berduri selanjutnya yaitu tanaman sisir. Kita sudah pernah memvideokan tanaman sisir ini juga. Kita bandingkan dengan tanaman rukem. Tanaman ini juga banyak sekali terdapat duri pada batangnya, tetapi setelah menua duri-durinya juga akan menghilang. Ini baru kita lakukan pelilitan pada sebuah kayu agar nantinya bentuk batang dari tanaman ini juga bagus. Tanaman sisir ini mempunyai batang yang sangat ulet, hampir sama dengan tanaman rukem. Walaupun melingkar pada sebuah batang kayu, tetapi batang dari tanaman sisir ini tidak patah. Dan dari segi daunnya juga tanaman sisir ini sudah kecil, jadi saat terbentuk bonsai, tanaman ini akan mudah sekali untuk mengecilkan daunnya. Dan tanaman berduri selanjutnya yang bagus dijadikan bonsai yaitu tanaman serut lanang. Tetapi serut lanang ini biasanya duri-durinya tidak permanen, karena kita banyak melihat duri dari tanaman serut lanang ini bisa untuk menumbuhkan cabang-cabang baru, karena biasanya durinya terdapat mata tunas, sehingga kemungkinan akan tumbuh cabang baru pada durinya kemungkinan besar akan tumbuh juga mata-mata tunasnya pada durinya. Tanaman ini juga sangat bagus bila nantinya akan dijadikan bahan bonsai. Tanaman berduri selanjutnya yaitu tanaman bidara. Tanaman ini nantinya akan bagus dan bernilai tinggi kalau kawan-kawan menjadikannya bonsai, karena dilihat dari ukuran daunnya nantinya akan sangat mudah kalau kawan-kawan akan melakukan pengecilan pada tanaman ini, pengecilan daun pada tanaman ini. Dan tanaman ini banyak sekali duri-duri tajamnya. Setiap dari daunnya
akan terdapat duri-duri yang tajam. Dan tanaman berduri selanjutnya yang bagus dijadikan bahan bonsai yaitu tanaman lantana. Berbeda dari tanaman yang lain, tanaman lantana ini durinya sangat halus di bagian dari batang-batangnya. Dan tanaman lantana ini juga mempunyai bunga yang unik menurut kita. Inilah tanaman lantananya, dan nantinya akan bagus saat kawan-kawan menjadikan tanaman lantana ini sebagai tanaman bonsai. Dan tanaman berduri yang bagus dijadikan bahan bonsai selanjutnya yaitu tanaman landepan. Tanaman ini juga mempunyai duri-duri yang tajam di sekitar dari daunnya, tetapi saat sudah batang tuanya sudah membesar akan hilang sendiri duri-duri tajamnya. Dan bahan ini mempunyai daun yang cukup mengkilap dan bagus nantinya akan kalau kawan-kawan jadikan bahan bonsai. Dan tanaman berduri selanjutnya yang bagus dijadikan bahan bonsai yaitu tanaman jeruk pingkit. Dan pastinya kawan-kawan sudah banyak sekali membuat bonsai dari bahan jeruk pingkit ini. Ya, itulah tadi tanaman-tanaman berduri yang nantinya bernilai tinggi kalau kawan-kawan menjadikannya bonsai. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan yang sedang belajar membuat bonsai. Terima kasih untuk kawan-kawan yang telah klik video kali ini dan menemani kita dari awal hingga akhir. Kita ucapkan terima kasih, dan jangan lupa untuk dukung channel dari kita dengan cara like, comment, share, and subscribe agar kita semakin semangat lagi dalam membuat video-video yang baru. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.